Sementara itu, di luar gedung Kejaksaan Agung, unjuk rasa kembali terlihat. Tuntutannya, masa mendesak Kejaksaan Agung segera menahan Febri Adriansyah. Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan gedung Kejaksaan Agung, mendesak Kejaksaan Agung segera menahan Febri Adriansyah, memproses perkara secara transparan, serta menolak adanya perlakuan istimewa terhadap ex-Jampitsus tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Kea Della Rosa di Gedung Kejaksaan Agung RI. Selamat sore Kea, apakah hingga sore ini unjuk rasa masih berlangsung? Ya, selamat sore Cikal dan juga pemirsa. Hingga saat ini aksi unjuk rasa sudah selesai. Memang sebelumnya pada pukul 3 sore hingga pukul setengah 5 sore tadi ada kurang lebih 30 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah melakukan aksi unjuk rasanya terkait 3 hal. Yang pertama ialah meminta pihak Kejaksaan Agung untuk segera menahan Febri Adriansyah, yakni mantan Jampitsus yang terjerat dugaan kasus korupsi. Lalu juga perihal kedua yang dimana meminta pihak Kejaksaan Agung melakukan transparansi proses pemeriksaan dan juga penyidikan terkait Febri Adriansyah, dan juga ketiga meminta pihak Kejaksaan Agung tidak melakukan aksi ataupun perlakuan istimewa kepada pihak Febri Adriansyah. Memang saat ini masih berjaga beberapa polisi, lalu juga ada anggota TNI di sekitaran Kejaksaan Agung selepas selesainya kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah dari pukul 3 sore hingga pukul setengah 5 sore ini. Memang terkait adanya dugaan kasus dari Febri Adriansyah ini, perkembangan kasusnya dari pihak Kejaksaan Agung belum dapat memberikan informasi terbaru. Yang dapat kami sampaikan hanyalah bahwa hingga saat ini dari pihak Kejaksaan masih terus menelusuri terkait penyelidikan berkas-berkas, lalu juga barang bukti yang sebelumnya pihak Kejaksaan Agung juga menggandeng PT Pegadaian untuk memeriksa terkait alat bukti yang dimana 74 kg batang emas yang ternyata sudah diperiksa oleh PT Pegadaian dan dinyatakan asli. Lalu juga dari pihak Kejaksaan Agung juga masih belum memberikan informasi terkait kapan ataupun tanggal detail pemanggilan dari Febri Adriansyah untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan kasus korupsi yang melanda Febri Adriansyah hingga saat ini. Lalu juga pada sore tadi, Cikal dan pemirsa, kami juga melihat adanya kuasa hukum dari Don Rito datang ke pihak Kejaksaan Agung, namun kami belum mendapatkan informasi detail karena tadi kami sempat bertanya, namun dari pihak kuasa hukum tidak menjelaskan lebih rinci apa tujuan utama kedatangannya ke gedung Kejaksaan Agung atau khususnya ke gedung Bundar Jampitsus di Kejaksaan Agung. Sementara itu Cikal, kembali ke studio. Baik Kea, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelimpahan kasus ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung masih disoroti publik. Menkumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra angkat suara dan mengajak masyarakat untuk bersama mengawal kinerja Kejagung. Menurut Yusril, KPK memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan apabila ditemukan penyimpangan dalam proses penanganan perkara tersebut. Ia menambahkan undang-undang memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap penyidikan perkara korupsi yang ditangani Polri maupun Kejaksaan. Namun karena perkara ini sudah dilimpahkan pada Kejagung, Yusril mengajak masyarakat bersama-sama mengawal penanganan perkara ini dan memberikan kesempatan kepada Kejagung untuk menyelesaikannya. Yusril menegaskan apabila dalam proses penyidikan ditemukan penyimpangan, KPK dapat menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara. Jadi dilanjutkan. Dan sementara satu ini ditahan. Dan KPK juga sementara ini belum perlu mengambil alih penyidikan ini. Memang dia punya kewenangan mengambil alih dengan beberapa syarat. Ya, pertama adalah penyidikan itu berlarut-larut, nggak jelas kemana arahnya. Yang kedua, melibatkan aparat penegak hukum, itu pasti sudah Pak Febri itu adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat, juga menarik perhatian masyarakat dan di atas 1 miliar. Ya, meskipun diberikan kewenangan seperti itu, tapi... Terkait belum ditahannya ex-Jampitsus Febri Adriansyah, meski statusnya sudah tersangka, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar. Berdasarkan KUHP baru, penanganan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu.
Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sejak 11 Juli, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hingga kini belum juga ditahan. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan di publik apa alasan belum ditahannya Febri Adriansyah. Padahal tersangka lainnya Don Rito sudah lebih dulu ditahan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat bersabar lantaran berdasarkan KUHP baru, penahanan tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan tertentu seperti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Febri ini tidak ditahan. Ini kan ada dua tersangka ya, Prof. Don Rito dan Febri Adriansyah. Sementara satu ini ditahan. Febri ini tidak ditahan. Mungkin dari kalau soal ditahan atau ditahan itu kan pertimbangan penyidik ya. Memang yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan. Jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa begitu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Namun berbeda dengan Yusril, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta Kejaksaan Agung menjunjung tinggi kesetaraan dalam penanganan kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kan pemeriksaan masih terus berlangsung dan tentu kita akan menunggu, menghormati proses jalannya hukum yang sedang berlanjut kan. Tapi kita berharap bahwa ada ekualitas ya, ada kesetaraan dalam soal penanganan. Jadi ajas kesetaraan itu tetap menjadi hal penting dan tidak membedakan satu sama lain. Sebelumnya Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna masih meyakini Febri Adriansyah bersikap kooperatif dan tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti sehingga menjadikannya alasan belum ditanya Febri meski sudah berstatus tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainjus melaporkan. Sementara itu menyebut Presiden tidak dimintakan izin sebelum menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Boyamin Saiman menilai Hotman Paris tengah berupaya membenturkan Presiden dengan penegak hukum. Boyamin juga menilai Hotman telah menjatuhkan marwah Presiden. Tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Seperti itulah pernyataan Hotman Paris Hutapea. Dengan lantang ia mengkritik Polri yang berani-beraninya menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka tanpa izin Presiden. Begitu saja dipermalukan, ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Pernyataan Hotman langsung memantik reaksi publik. Koordinator Maki Boyamin Saiman bahkan menyebut selain sudah menjatuhkan marwah Presiden, Hotman juga diduga sedang membenturkan kepolisian, Kejaksaan Agung dengan Presiden. Kalau kemudian ini dikatakan harus izin, ini justru makin berbahaya ketika seakan-akan posisinya ini dibuat dua kubu. Kubu kepolisian yang bersama-sama Kejaksaan Agung, satu keranjang. Nah, di keranjang yang lain berhadapan-hadapan itu adalah kubu Febri Adriansyah, kubu Hotman Paris, dan kubu Presiden. Nah, berarti kan sangat berbahaya. Artinya apa? Pak Hotman Paris mencoba membenturkan, menghadap-hadapkan proses hukum yang ada di kepolisian dan kejaksaan dengan Presiden. Seakan-akan bahwa Presiden itu membela Febri Adriansyah. Pendapat lain disampaikan Yudi Purnomo. Ex-penyidik KPK itu menduga Hotman sengaja membawa nama Presiden sebagai strategi untuk menghadapi pemeriksaan penyidik Kejagung. Membawa-bawa nama Presiden adalah strategi ya dari pihak Pak FA melalui pengacaranya karena tentu mereka sudah melihat bagaimana para penyidik kejaksaan mempunyai banyak alat bukti, barang bukti yang kemudian ditanyakan kepada tersangka.
Pernyataan kontroversi sang pengacara kondang itu tiba juga di istana. Dengan tegas istana menyebut proses hukum Febri Ardiansyah tidak memerlukan izin khusus dari presiden. Ya itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden. Ex-Jampitsus Febri Ardiansyah tersandung 3 mega korupsi sekaligus, yakni piutang di PT Krakatau Steel, pemerasan saksi dan tersangka di PT Asabri hingga manipulasi pengadaan batubara di PT PLN. Bersama rekannya Don Rito, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini belum juga ditahan oleh penyidik Kejagung. Tim Liputan Ainus melaporkan.